Selamat datang di Kaimana, Papua. Sambutan Ronevite. Lembutnya pasir merah muda. Tebing kars yang menjulang tinggi, rayuan pohon kelapa, serta jernihnya air laut hanya ada di Teluk Prito. Ragam hayati, segitiga karang dunia. Bersama Minanti Rohanta, inilah Laut Senja Kaimana. Inilah surga lainnya di tanah Papua. Kaimana. Kabupaten di Papua Barat ini menyimpan pesona yang tak kalah memukau. Berada di bagian leher burung Pulau Papua, Kaimana menyajikan keelokan Laut Arafuru, pohon-pohon kelapa, mangrove, hingga pantai pasir putih yang eksotis. Salah satunya Pantai Simora yang tak jauh dari Bandara Utaro. Sesampainya di sana, saya disambut oleh sanggar tari Moka Sienak. Saya langsung dikenakan mahkota dan kalung khas Papua. Bergandengan tangan dengan mama-mama, saya ikut sedikit berjalan dengan kaki yang mengikuti irama tifa, alat musik tradisional Papua. Tifa ini terbuat dari kayu dan kulit biawak loh, travelers. Tarian dan lagu yang disenandungkan bernama Ronevite. Nah, terus tadi kan saya sempat mendengar juga seperti siul. Iya. Nah, itu tuh apa sebenarnya? Waifru. Itu Waifru. tidak semua orang bisa ya. Iya, Tadi kan saya tidak. mencoba Iya, susah gitu. Iya, tidak semua. Ada yang dari Irarutu saja. Kalau yang suku lain mungkin dari Irarutu pikawin di situ perempuan atau laki-laki, don't tahu Waifru baru orang bisa tahu lagi di situ. Oke. Kalau tidak. Berarti tidak semua suku di Tidak, Papua itu iya, bisa tidak semua. melakukannya. Tidak. Saat menari, kakak-kakak dari suku Irarutu ini menggunakan baju dari kulit kayu Fafurwat, sedangkan yang berwarna gelap dari kulit kayu Eritetu. Usai dari Pantai Simora, saya kembali mencari tempat wisata yang berada tak jauh dari pusat kota. Sekitar 30 menit perjalanan darat akan saya lalui menuju kolam sisir di Kampung Marsi. Sesampainya, ternyata air laut sedang surut nih travelers. Saya pun langsung ke dermaga untuk melihat pemandangan yang lebih luas lagi. Karena air surut, dari dermaga ini terumbu karang dan ikan terlihat jelas loh travelers. Contohnya saja, karang dengan jenis koral masif ini berwarna ungu. Sedangkan ikan yang saya lihat dengan jelas ialah Maurice Idol. Wow, pemandangannya cantik banget. Kalau misalnya mau berendam di air laut, itu juga bisa, tapi tunggu airnya pasang. Pemandangannya, wah, bagus banget. Situ bukit, itu bukit-bukit kars, dan ada perahu-perahu nelayan yang lewat. Jadi bagus banget. Gimana tempat lainnya ya? Memandang ke arah depan, membawaku seakan menyatu dengan alam. Perahu kecil nelayan pun berlalu lalang menuju arus laut yang sudah menyempit. Kondisi air sudah mulai pasang. Anak-anak mulai bermain di tepi laut. Canda tawa gurau membawa kehangatan bagi saya yang melihatnya. Air yang tak terlalu dalam, indahnya tebing kars, serta perpaduan warna hijau dan toska. Sangatlah memanjakan mata ya travelers.
Tanah Papua, surga dunia wisata dan keindahan ciptaan Tuhan. Satu lagi yang tersembunyi dari Papua Barat yaitu Teluk Triton. Untuk menuju ke Teluk Triton, travelers dapat menyewa kapal dari pelabuhan Kaimana dengan durasi 1-3 jam, tergantung jenis kapal yang digunakan. Sesampainya di Teluk Triton, travelers bisa memilih bermalam di resort yang tak jauh dari bibir pantai dan pasir putih. Suasana hening, deburan ombak, dan angin laut dapat Anda rasakan di sini. Teluk Triton memiliki kekayaan biota laut. Contohnya saja, hiu paus atau whale shark. Jadi, aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mencari whale shark. Hewan ini biasanya berada di dekat bagan nelayan karena terdapat ikan-ikan kecil sebagai makanannya. Kapalku pun mencoba merapat ke bagan-bagan yang ada di tengah laut. Namun saya kurang beruntung nih travelers. Kata nelayan, sudah beberapa hari ini mereka tak pernah melihat hiu paus. Sampai saat ini telah teridentifikasi sebanyak 97 individu hiu paus di Kaimana yang berukuran antara 3 hingga 7 meter. Akhirnya kami mencoba mencari tempat yang menarik untuk menikmati udara yang sejuk dan bebas polusi ini. Karakter Pulau Triton ini memang tak kalah menariknya dengan Raja Ampat. Hamparan Pulau Kars dengan hijaunya pepohonan dapat mudah dijumpai di Teluk Triton. Gak perlu jauh dari penginapan, di sini tuh banyak banget hamparan pasir putih kayak di depan aku sekarang. Terus airnya juga udah terlihat. Jernih sekali. Aku sekarang mau coba snorkeling dulu, penasaran seperti apa di bawah laut. Saya pun menemukan lokasi yang menarik nih travelers untuk sedikit merasakan air laut dengan snorkeling. Kondisi air sedang surut sehingga kedalaman hanya sekitar 3 meter saja. Snorkeling kali ini aku ditemani oleh Pak William dan Pak Yusuf. Visibility terbilang bagus dengan kondisi air berwarna hijau toska. Namun memang untuk karang dan ikan-ikan terbilang jarang nih travelers. Namun tetap saja saya melihat ikan-ikan kecil yang sedang berenang bebas. Nah, ternyata terdapat anemon laut nih travelers. Anemon laut ini juga selalu berdampingan dengan ikan Nemo atau ikan badut. Akhirnya selesai juga snorkelingnya ya Pak William ya. Pak William, ini kan kita berada di dekat bibir pantai ya. Bibir pantai, ya. Nah, sebenarnya paling bagus spotnya tuh seperti apa sih kalau di Kaimana, Pak? Kalau di Kaimana sendiri, spot yang paling terkenal itu soft coralnya. Soft coral. Kalau tadi apa Pak yang kita temuin? Yang tadi yang kita temui ini lebih banyak di hard coralnya. Hard coralnya. Ya. Untuk soft coralnya kita bisa sekitar setengah jaman dari sini. Setengah jam dari Setengah sini. jam dari sini. Posisinya di tengah atau di pinggir, Pak? Di pinggir juga. Oh, pinggir juga. Kita bisa temukan soft coral itu di kedalaman 1 sampai dengan 28-30 meter bisa ketemu. Tapi kalau misalnya yang masih pemula gitu, Pak, dengan kedalaman sekitar 3 meter aja sudah bisa menemukan? Bisa ketemu, bisa dapat soft coralnya. Teluk Triton ternyata juga menyimpan jejak peninggalan prasejarah, yaitu berupa lukisan primitif. Lukisan-lukisan berwarna merah bata tersebut tergambar di dinding-dinding kars yang berada pada ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Penggambarannya berupa ikan, manusia, kadal, dan telapak tangan. Berdasarkan laporan tim survei Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, lukisan tersebut merupakan ciri dari peradaban zaman epipaleolitik atau zaman batu tua akhir yang berlangsung 12.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu semua hanya sebagian keindahan dari Teluk Triton ya travelers.
masih ada lagi pesona lainnya yang akan kami infokan bagi Anda. Jadi tetap di Journey. Pesona bawah laut Kaimana memiliki ragam terumbu karang hingga ikan-ikan hias yang menawan. Kali ini saya akan menyelam Teluk Triton bersama bupatinya, Pak Freddy Tik. Tepat di depan penginapan, kami melakukan refreshment terlebih dahulu karena sudah tak lama menyelam. Latihannya didampingi oleh Pak William dari Dinas Pariwisata Kaimana dan Pak Yusuf dari Polairut Kaimana. Usai latihan, kami segera menuju ke titik diving dengan nama akuarium. Perjalanan yang kami lalui dengan speedboat sekitar 15 menit. Ini dia lokasi. Nah, lokasi ini kan ada sini orang jalan semua. Lokasi. Makanya banyak Iya. Ini lokasinya ini dia. Sesampainya di akuarium, kami memilih titik untuk memulai penyelaman tak jauh dari tebing. Ini dia nih yang tadi dibilang Pak Bupati, salah satu the best spot diving. Di sini terlihat sekali soft koralnya, warnanya udah terlihat tuh, ada warna merah, ada warna hijau, dan banyak juga loh penyelam di sini. Dari tadi saya melihat nih gelembung-gelembung udara dari bawah. Jadi penasaran gimana di bawah. Ada ubur-ubur juga terlihat banyak. Memulai penyelaman kali ini saya lakukan dengan cara giant step. Kondisi air laut saat ini sedang surut, travelers. Kedalaman air terdangkal pun dapat mencapai 2,5 meter. Saat mulai menyelam, ternyata visibility air kurang bagus nih. Lokasi ini dekat sekali dengan pintu arus, sehingga partikel bawah laut terbawa ke arah tebing yang menyebabkan air tidak terlalu jernih. Kondisi cuaca pun saat itu sedang mendung dan hujan, jadi tak ada tembusan cahaya matahari. Walaupun seperti itu, keindahannya tetap terpancar kok, travelers. Teluk Triton ini merupakan bagian dari segitiga karang dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Warna-warni terumbu karang memikat mata. Karang di sini didominasi oleh soft coral, namun tetap ada hard coralnya. Contohnya saja seperti Acropora tabulet, Acropora branching, coral massif, coral foliose, dan masih banyak lainnya. Saya pun juga bertemu nih dengan schooling fish dan ikan sirip kuning. Saya menyelam hingga kedalaman 9 meter saja, travelers. Tapi tahap demi tahap ke dalam, sejauh mata memandang saya pun terpana akan bawah air tanah Papua ini. Itulah sedikit penyelaman kami di akuarium, travelers. Usai diving, saya dan Pak Bupati mencari tempat lainnya untuk beristirahat. Inilah Pink Beach yang ada di Teluk Triton. Ini dia nih, koral dari laut terbawa arus ke pasir yang menyebabkan pasir yang putih ini jadi warnanya pink. Di tepi laut banyak sekali terdapat ubur-ubur loh, travelers. Kalau kita orang Kaimana bilang gatal-gatal. Gatal karena kalau kena ini bisa gatal. Ini biasanya gatal-gatal ini muncul waktu perubahan musim. Dari musim timur ke musim barat, dari musim angin ke musim teduh. Sekarang musim teduh. Pantai yang kecil ini membuat pengunjung serasa milik pribadi.
Tak ingin sebentar saja di pantai pasir pink ini, saya pun asik menikmati kelembutan pasir yang bercampur dengan serpihan koral berwarna pink. Pepohonan rindang, pantai bersih, suara deburan gelombang air laut membawa saya terenyuh akan keasrian Teluk Triton. Sehabis dari Pink Beach, kami pun kembali ke resort membilas diri. Sebelum mengakhiri hari di Teluk Triton, saya kembali menikmati keindahan kars pohon kelapa pasir putih tepat di depan resort. Selanjutnya saya diajak Pak Bupati untuk melihat gugusan Pulau Kars. Gugusan Pulau Kars yang terbalut tumbuhan hijau menambah pesona kawasan teluk ini sebagai surga yang tersembunyi. Nanti masuk dari sana, keluarnya di sini. Dalamnya ini bisa putar, semua ada akses. Semua bisa, ada pulau-pulau, ada air situ. Serupa dengan Wayak, namun ini bukan di Raja Ampat ya travelers. Inilah Teluk Triton dari Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Lokasi ini dapat ditemukan melalui pintu masuk Pantai Edmond. Biru gelap air laut melingkari pulau-pulau Kars terlihat begitu harmoni. Tak jauh dari lokasi tersebut terdapat tangga-tangga cinta yang dibangun oleh Bupati Kaimana Frediti. Tangga ini menuju titik tertinggi tebing untuk menikmati kemegahan gugusan Kars dari atas. Wah, bagus. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Masih sangat. Saya dan Pak Bupati masih terus menaiki anak tangga menuju pos 3 untuk pemandangan yang lebih bagus lagi. Dan inilah pemandangannya. Gelombang air teluk terlihat begitu tenang. Dinding-dinding gugusan Pulau Kars bercahaya, terpancar sinar sang surya menutup hari. Setiap wisatawan yang datang ke tempat ini akan terbius oleh pesonanya. Pak Freddy saat ini terus berupaya untuk membuat akses penerbangan langsung dari Jakarta menuju Kaimana. Kementerian Perhubungan sudah menganggarkan dana untuk peningkatan landasan pacu Bandara Utaro. Prosesnya sudah berjalan dan diharapkan rampung pada akhir bulan November ini. Apabila landasan pacu sudah layak, selanjutnya Bupati Kaimana akan bekerja sama dengan salah satu maskapai penerbangan. Dengan begitu, setiap wisatawan akan lebih mudah untuk menikmati senja di Kaimana. Wajah istimewa Indonesia, senyum hangat kala sang surya tenggelam. Keasrian yang menyimpan sejarah purbakala menjadi jamuan alam dari Teluk Triton. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.